Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kami beberapa petinggi Pitung Kota Sigi, saya sendiri selaku pembina Lembaga Adat Pitung Kota Sigi, di samping kanan saya sekretaris dan Pak Ketua, ya, ketua dan anggota, bahkan ada dari sekretaris Kabupaten Adat Kabupaten Sigi. Ya. Pada sore hari ini kami ingin mengklarifikasi terkait dengan dongi-dongi yang saat ini sedang mencuat. Ya, oleh karena itu kami selaku pembina lembaga adat dan lembaga adat Pitung Kota Sigi sampai hari ini bahwa dongi-dongi itu tetap milik Kabupaten Sigi sesuai surat Bupati pada tanggal sekian dan bla bla blanya. Nanti kalau toh ditayangkan surat ini ada semua, juga nanti terkait dengan SK Permendagri nomor 15 2014 penetapan wilayah, itu juga perlu diklarifikasi, ada beberapa yang keliru. Ya, oleh karena itu saya mohon selaku pimpinan lembaga Dewan Adat, yang mari kita jaga bersama keamanan dan keutuhan, jangan kita terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Saya kira seperti itu. Untuk menjelaskan sesuatu lain hal, ada Pak Ketua atau pembawa sejarah atau sekretaris kami, tergantung apa yang mau dibicarakan dulu. Ya, saya kira pelaku sejarah yang tahu persis wilayah itu. Kepada sekretaris Pitung Kota Sigi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore dan salam sejahtera bagi seluruh masyarakat ada di Kabupaten Sigi. Sebelum saya menyampaikan sejarah Sigi, saya perkenalkan nama saya Gustav Adolf Kando. Tentu masyarakat Sigi mengenal bahwa saya ini orang Manado. Perlu saya jelaskan sedikit supaya tidak ada yang bertanya-tanya. Opa saya dari tahun 12 jadi guru di Palolo, bertempat di Gunung Karere. Desa Bunga, Desa Baku-Bakulu itu tahun 27 diturunkan dari Karere ke Desa Bunga dan Desa Baku-Bakulu. Nah, oma saya ini dikasih kawin dengan opa saya ini karena opa saya masih muda, sekitar tahun-tahun 1912, oleh papanya Raja Sigi yang masih tinggal di Karere. Jadi kalau saya bersejarah masalah Sigi, tentu masyarakat Kabupaten Sigi tentu jelas bahwa oma saya adalah asli orang Sigi. Ya, saya perlu jelaskan tapal batas yang mana disepakati oleh leluhur kami, yang mana berdasarkan air mengalir dari Sungai Sopu arah ke barat itu wilayah Sigi. Dari Sungai Lariang turun Sidoa sampai ke Napu ke Selat Makassar termasuk wilayah Poso. Tambarana dari situ juga berarti itu wilayah Poso. Sausu turun ke Manggala, dari Manggalapi turun ke Sausu karena masih satu kabupaten dulu, masih itu wilayah Sigi. Jadi ini perlu kami jelaskan kepada masyarakat yang ada di Sigi bersama pemerintah yang terkait juga di dalamnya. Ini kejelasannya masalah tapal batas yang menjadi polemik sampai saat ini, sehingga kami dari orang tua lembaga adat Pitung Kota Sigi punya sejarah menyangkut kearifan lokal, karena Kabupaten Sigi mempunyai sejarah peninggalan-peninggalan purbakala termasuk lesung batu, tidak ada patung. Pekeruhuan Napu hanya ada patung dan megalit dan tidak ada lesung batu. Jadi kami dari Kabupaten Sigi, lembaga Kabupaten Sigi menjelaskan kalau dongi-dongi itu jatuh kepada Kabupaten Poso, berarti kearifan lokal di Kabupaten Sigi ini sangat memprihatinkan. Jadi kami mohon kepada semua instansi pemerintah yang terkait di dalamnya, mari kita duduk bersama untuk membicarakan masalah tapal batas.
Menyangkut tapal batas ini kami sudah berkali-kali menemui Bupati dan ada surat ya Bupati kemarin kepada lembaga adat, itu tidak dilaksanakan pertemuan. Selesai suratnya Bupati harus ada pertemuan antara lembaga adat Pitung Kota Higi bersama lembaga adat Peker Huanapu. Itu tidak dilakukan. Kami juga pernah bertemu dengan Pak Gubernur. Gubernur juga menghimbau seperti itu, tapi itu tidak pernah dilakukan. Setelah berkali-kali kami mengkopleng masalah ini, tapal batas ini, oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa kami ini dianggap orang tidak baik. Tetapi kami sebagai lembaga adat Pitung Kota Higi sesuai leluhur batas wilayah itu yang sudah ditentukan, air yang mengalir ke daerah Sigi tetap Sigi punya. Nah, ini yang kami teruskan sampai saat ini. Jadi menyangkut tapal batas yang ada di Dongi-Dongi, kalau kita ambil lurusannya ke selatan, itu Danau Lindu kena Poso. Kalau kita ambil ke utara, Lembang Tengua, semua kena Poso. Itu sangat meleset jauh. Jadi kami dari Pitung Kota Higi tetap mempertahankan sesuai leluhur kami sudah menggariskan batas-batas wilayah sebelumnya. Iya, sesuai kunjungan DPR Sigi, DPR Poso, DPR Provinsi berangkat dari Desa Mamur bersama tim TNI Polri kemarin, yang mana titik kerinat itu ada di PBU 10 di atas Gunung Sidoa. Jadi berdasarkan surat Bupati yang ada sama kami juga itu memang itu benar. Tetapi bergesernya dari PBU 10 itu sekitar lebih 10 km yang ada di jembatan Dongi-Dongi di sini itu sangat meleset jauh. Jadi dari kami Pitung Kota Higi tetap minta tetap dipertemukan kembali masalah tapal batas yang sekarang ini membuat polemik antara Kabupaten Sigi dengan Kabupaten Poso, karena kita mengambil garis lurusnya itu kalau tetap ada di jembatan ke selatannya Danau Lindu kena Poso, Lembang Tengua kena Poso. Karena berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Mendagri kemarin, Desa Sidoa berbatasan dengan Ancalindo. Nah, Desa Sidoa ini sangat jauh dari Ancalindo. Ancalindo itu ada Danau Lindu di situ. Luas danau itu lebar 7 km, panjang 9 km. Jadi ini perlu kita tinjau bersama, duduk bersama masalah tapal batas yang kemarin sudah ditetapkan yang ada di jembatan, dan kami dari lembaga Pitung Kota Higi tetap bertahan karena itu menyangkut kearifan lokal Pitung Kota Higi. Ya. Perlu kami jelaskan, pada tahun 71 survei jalan setapak dipimpin oleh almarhum Kapten Tambing, Kepala Desa Berdikari Row, mantan Kepala Desa Ranteleda Baco almarhum, yang hidup sekarang kurang Bora Barani yang ada di Desa Berdikari. Setelah diketemukan jalan setapak, diadakan perintisan pada waktu itu, sehingga danau yang ada di Tawelia Dongi-Dongi sana, kenapa kalau orang Sigi mengatakan itu Danau Tawelia? Karena almarhum Kapten Tambing yang memimpin tahun 71 survei jalan setapak dipimpin oleh almarhum Kapten Tambing, sehingga dinamai itu sekarang tersebar di mana-mana itu Danau Tambing. Ya, jadi itulah sejarah yang ada di Kabupaten Sigi. Pada tahun 75 PT Kebun Sari masuk di Dongi-Dongi, mengurus izin HPH-nya itu masih dari Donggala. Jadi jalan itu dibuka sampai di tanjakan Gunung Sidoa, artinya di atas Danau Tambing. Karena HPH-nya sampai di situ saja, masyarakat Sidoa waktu itu dia meminta jalan harus ditembuskan ke Desa Sidoa. Jadi dari PT Kebun Sari tetap menggusur jalan itu ke Sidoa sesuai permintaan masyarakat yang ada di Sidoa. Jadi itu sejarah pada waktu jalan setapak
dibuka pada tahun 71. Jadi 75 PT Kebun Sari masuk, sehingga menggusur jalan sampai sekarang ini sedang dinikmati oleh masyarakat yang ada di Napu menjadi jalan trans sekarang ini. Ya, itulah sejarah yang ada di Kabupaten Sigi. Dan nama yang ada di Danau Tawilia sekarang ini yang disebut Danau Tambing, yang sekarang sudah dikenal. Kenapa dinama Danau Tambing? Danau Tambing ini, nama Tambing ini berarti kita kenal bersama saudara kita yang dari Toraja. Cuma waktu itu dia dari TNI, dia yang memimpin survei jalan setapak, sehingga dinama Danau Tambing. Itu mungkin yang kami dapat jelaskan. Ya, perlu kami jelaskan, setelah tahun 75-76 Kebun Sari membuka jalan akses ke sana, berdirilah tapal batas di PBU 10 yang berlambangkan masih Donggala dulu. Kalau ke baratnya Roso Risi Rasa, kalau ke timurnya wilayah Poso Sintu Maroso, yang sampai sekarang ini sesuai kunjungan DPR Sigi, DPR Poso bersama DPR Provinsi disertai dengan TNI Polri kemarin, nah, sudah ditinjau oleh tim-tim yang ada kemarin ini. Itulah yang batas yang sebenarnya. Terima kasih, Pak. Saya sebagai Ketua Lembaga Adat Pitung Kota Sigi menjelaskan, kita tambah sedikit dari penjelasannya Bapak Ustadz tadi. Jadi sebenarnya mengenai tapal batas Domidong itu memang sudah ada. Pada pembukaan istilahnya jalan ini dari Mamoro ke sana istilahnya jalan Jepang dulu, karena Jepang yang kerja gitu. Nah, sehingga itu Bapak Bupati Aji Slamajido menyuruh Kepala Desa Sigimpu, Kepala Desa Sintu, Kepala Desa Berikari, Kepala Desa 5 desa dari Palolo itu, ya, yang mengetahui, mereka disuruh survei tapal batas asli. Nah, itu tapal batas asli dengan parigi, parimo dengan posok menurut kesimpulan dari orang tua guru, para leluhur. Nah, itu menceritakan kalau air mengalir ke Donggala itu wilayah Donggala karena dia tumbuh Sungai Palu. Nah, kalau ke Sausu Parigi, air mengalir ke Sausu tembus Parigi, itu wilayah Parigi. Sehingga tapal batas itu adalah pegunungan. Pegunungan itu, Pak, pegunungan antara Kabupaten Sigi sekarang ini dan Kabupaten Poso, Kabupaten Parimo, kan begitu. Tidak ada kita ambil wilayah Poso, tidak ada. Nah, itu batas para leluhur. Nah, sehingga timbul moto dari kedua kabupaten. Dulu Kabupaten Poso dibilang kita punya Sintu Maroso. Nah, Donggala bilang Risi Roso Rasa. Nah, sehingga itu perbatasan ditulis lagi situ. PB10 itu ditulis. Nah, kalau Sintu Maroso adalah wilayah Poso. Satu tapal batas itu. PB10 Risi Roso Rasa itu adalah wilayah Donggala. Nah, sehingga timbul sekarang pemekaran Kabupaten Sigi. Kenapa itu mau disorong-sorong? Itu kerja siapa? Nah, itu tidak betul, Pak. Sehingga kami sebagai lembaga Pitung Kota Sigi ini menuntut, ya, bahwa itu adalah wilayah kami. Itu tanah adat. Sesuai dengan Undang-Undang 1945. Bahwa itu adalah tanah adat. Belum ada istilahnya hutan lindung, belum ada. Nah, sehingga kami ngotot. Kami dari lembaga Adat Pitung Kota Sigi. Cuma pembicaraan 2005 itu meminta bahwa kami adalah membangun kabupaten konservasi dari Napu. Kenapa tidak bicara dulu? Mau disorong di situ, mau disorong di Domidong di bawah. Nah, itu terjadi padahal tapal batas Donggala itu sudah terjadi tahun 75. Sudah ada antara Donggala. Tidak mau kasih ini kalau tidak ada tapal batas. Mana kotanya? Mana kota? Kota Sigi itu. Sehingga mekar. Itu kan kami tuntut, Pak. Kota aslinya tidak ada. Kenapa? Wilayah. Nah, baru bicaranya juga itu Bupati Sigi, Iwan. Nah, mau diakui bahwa itu wilayah Sigi. Kenapa dia pilih perang? Kenapa dia sorong? Dia kasih sama Poso. Itu salah, Pak. Nah, jadi kami
dari wilayah Kabupaten Lembaga Adat Pitung Kota Sigi, kami belum akui. Kami tetap minta siapapun bupati yang menang ini, kami masih tuntut. Iya, karena itu wilayah kami. Sekian dulu Pak, terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya anggota Lembaga Adat Pitung Kota Sigi, tinggal di Desa Borak. Nama saya Alena Gisirante. Saya dari orang tua saya sampai saat sekarang ini belum kemana-mana, tetap di wilayah Sigi dari leluhur saya. Jadi saya sebagai anak daripada masyarakat Sigi sudah mendengarkan cerita orang tua kami sejak dari zaman leluhur kami. Di zaman itu masih zaman kerajaan lah pada waktu itu. Sudah ada cerita bahwa batas antara Poso atau dengan Sigi ada batas alam, yaitu pegunungan. Sesuai apa yang dibicarakan tadi dari beliau-beliau ini, memang betul. Batas itu bila air mengalir ke barat itu wilayah Sigi, bila mengalir ke selatan itu wilayah Poso. Itu yang kami tahu. Jadi kami sebagai anak-anak ini mendengarkan cerita itu, kami sangat berhak mempertahankan wilayah itu. Karena itu tapal batas itu macam disampaikan oleh saudara tadi ini memang betul. Karena hubungan Napu dengan Sigi bahkan ke Palu lebih jauh ke Poso, dibuatlah itu jalan setapak dulu, dirintis pada tahun berapa itu? Tahun 75. 71 akhirnya nomornya 1 minggu 12 serta terbuka itu jalan setapak Pak. Tahun 72 saat tinggal di Palolo, orang Napu belanja untuk Lebaran atau Natal 1 minggu kesan berjalan, berjalan hanya memikul. Pada tahun yang tersebut tadi Kebun Sari lah yang membuka jalan itu. Jadi situ kami tahu bahwa tapal batas yang ada sekarang di zaman Bupati Aziz Majido sudah dipaskan, sudah ada jalan ke sana. Sudah tapal batas itu sekarang yang ada macam disampaikan sekarang itu. Sebelah kemari Rosori Sirasa, sebelah ke timur Sintu Maros, itulah batas Poso yang kami tahu Pak. Jadi kami tetap mempertahankan wilayah kami itu. Bukannya dibuat-buat, memang sebelum ada batas itu cerita orang tua sudah ada memang. Kalau menurut saya dengar lagi itu Sedoa sebenarnya masih masuk kemana di zaman kerajaan, masih wilayah Sigi. Tapi sekarang saya tidak tahu bagaimana sampai di orang ke Poso. Menurut foto saya yang spesifik. Terima kasih. Iya, kami lanjutkan. Kalau tidak salah tahun 2014 ada tim kepresidenan kemarin mendatangi Bupati masih zaman Aswadin, setelah itu ke kantor camat Palolo, dan kami dibiayai oleh pemerintah waktu itu untuk menunjukkan tapal batas sesuai kesepakatan leluhur kami. Kami yang berangkat kemarin dari Desa Sigimpu bersama kepala desanya, Desa Bakubakulu bersama kepala desanya, Desa Bobo dilewat, baru Desa Bunga bersama kepala desanya termasuk saya sendiri, baru Desa Kapiroy dilewat, Desa Pitimbe bersama kepala desanya. Kenapa dibuat seperti diturunkan tim dari kepresidenan? Karena bermasalah di seluruh Indonesia masalah tapal batas pemekaran kabupaten. Jadi penjelasan dari tim kepresidenan kemarin, karena ada juga yang ikut, orang tua dari Parimo sana yang ikut. Nah, penjelasan dari tim kepresidenan kemarin, kalau itu disepakati oleh para leluhur antara Sigi dengan Parimo, siapapun tidak bisa ganggu gugat karena itu termasuk batas alam. Tim kemarin ada berapa desa kami yang ada di bagian Gunung Rejeki, daerah Manggalapi ada tim juga, tapi kita ada hubungan karena ada signal di sana, dan PBU 10 juga waktu itu ada tim yang ada di sana, sehingga kita ada komunikasi tetap ikut batas alam yang mana air mengalir ke daerah Benggala
termasuk Sungai Sopu itu ada tetap masih wilayah Sigi. PBU 10 ya, ada tim di situ, dan kita ada hubungan kemarin satu tim, cuma dibagi-bagi tempat waktu itu 2014. Kalau saudara pendengar, pemirsa TV Sigi di mana saja berada, bahwa tadi sudah berbincang-bincang tentang batas wilayah antara Poso dan Kabupaten Sigi. Maka saat ini sudah saatnya kita dengarkan Pak Ishak membacakan surat Bupati Sigi terkait dengan Palbatas dan menendahkan bahwa Kabupaten Sigi batas PAL 10. Silakan Pak Ishak, bacakan. Terima kasih Tabe. Sebelum saya membacakan surat keputusan Bupati Sigi perihal batas Kabupaten Sigi dan Poso, baik saya tunjukkan kepada pemirsa bahwa surat tersebut adalah seperti ini. Baik, terima kasih. Surat keputusan Bupati Sigi ini diterima oleh Dewan Adat Kabupaten Sigi pada tanggal 7 April 2017, tepat jam 17 hari Kamis. Baiklah, sahabat, saya akan bacakan surat keputusan Bupati tersebut. Bupati Sigi nomor 1001-11.90-Setda, sifat penting, lampiran 1 berkas. Hal permohonan fasilitas penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Sigi dengan Kabupaten Poso secara pasti di lapangan. Sigi Biromaru 1 April 2017 kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Berdasarkan kunjungan silaturahmi masyarakat Dongi-Dongi bersama para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan beberapa kepala desa yang diterima langsung oleh Bupati Sigi pada tanggal 28 Maret 2017 dalam rangka menanyakan penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso serta fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Sigi dan Kabupaten Poso. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa penetapan segmen batas secara pasti di lapangan antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso harus mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Terkait dengan permasalahan batas Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso pada bulan September tahun 2015, ditemukan fakta di lapangan bahwa salah satu pilar batas atau PBU 10 merupakan salah satu titik batas antara Kabupaten Donggala atau Kabupaten Sigi dengan Kabupaten Poso yang berjarak sekitar kurang lebih 10 km dari pilar batas yang ada sekarang ini di Jembatan Besi Dongi-Dongi. 3. Bahwa penetapan batas yang ada sekarang ini yang terletak di ujung Jembatan Besi Dongi-Dongi tidak sesuai dengan batas yang ada sebelumnya,
bila berpatokan dengan pilar batas PBU 10 yang ditemukan tersebut. Foto terlampir. Nomor 4, bahwa masyarakat yang berdomisili di antara pilar batas pada jembatan besi Dongi-Dongi dengan pilar batas PBU 10 menyatakan diri tetap menjadi warga Kabupaten Sigi. Oleh karena mengingat pentingnya hal tersebut di atas dan untuk menjawab aspirasi masyarakat Dongi-Dongi, dimohon kiranya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat memfasilitasi atau memediasi pertemuan kembali antara pihak pemerintah Kabupaten Sigi dan pemerintah Kabupaten Poso serta lembaga adat Kabupaten Sigi dengan lembaga adat Kabupaten Poso untuk penyelesaiannya. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. Bupati Sigi Muhammad Irwan SOS MSI. Tembusan disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2. Ketua DPR RI di Jakarta. 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. 4. Bupati Poso di Poso. 5. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso. 6. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Sigi Biromaru. 7. Dandim Kabupaten Poso. 8. Dandim 1306 Donggala Sigi di Palu. 9. Kapolres Sigi. 10. Kapolres Poso di Poso. 11. Camat Palolo di Palolo. 12. Camat Lore Utara di Lore Utara. 13. Kepala Desa Tengoa di Tengoa. 14. Kepala Desa Sedoa di Sedoa. 15. Lembaga Adat Pitunggota Higi di Sigi. 16. Lembaga Adat Kabupaten Poso di Poso. Demikian surat Bupati Kabupaten Sigi selesai kami bacakan. Kami kembalikan kepada Dewan Pimpinan Adat. Saudara pendengar, pemirsa TV Sigi di mana saja berada, tadi baru saja dibacakan surat Bupati terkait masalah batas Poso dan Kabupaten Sigi. Kalau kita kaitkan dengan video yang beredar kemarin yang disampaikan oleh PJ Bupati Sigi, Bapak Sisriandi, ya mungkin bisa kita tinjau kembali di mana kebenarannya. Tapi namun hal ini kami yakin dan saya yakinnya bahwa surat Bupati ini yang bisa menggiring masyarakat berpikir yang sebenar-benarnya bahwa Kabupaten Sigi mempunyai wilayah perbatas 10. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita